Halo, apa kabar musuh boomers? Gimana? Kalian masih sering protes ketika bahan baku naik? Atau kalau UKT kampus naik, kalian juga ikut turun aksi? Atau ikut aksinya via media sosial, misalkan Twitter, Instagram, TikTok gitu? Nah, kali ini Gen Z Tergencet bakal ngomongin soal demonstrasi Gen Z. Gen Z demonstrasi itu kayaknya agak sesuatu yang bertolak belakang ya, karena seperti yang kita tahu Gen Z tuh males banget bersuara gitu kan. Stigmanya seperti itu gitu. Nggak banyak, nggak pengen ikut demo dan sebagainya lah. Padahal buat gua pribadi demonstrasi atau bersuara itu, menyuarakan kepentingan lu itu penting karena bagian dari demokrasi. Supaya kepentingan lu atau needs lu, hak lu sebagai masyarakat tuh bisa didengar sama legislatif dan eksekutif. Ya, yaitu DPR sama pemerintah gitu kan. Kementerian misalkan. Nah, ngomongin soal Gen Z dan demonstrasi, gue pengen ngobrol sama Aul nih. Dia salah satu Gen Z yang suka demo. Gimana Aul? Terima nggak kalau dibilang Gen Z yang suka demo? Oke, sebenarnya demo itu kan bagian atau maksudnya salah satu bagian dari bagaimana kita bisa menyuarakan pendapat, aspirasi. Kalau misalnya dibilang suka demo, nggak hanya demo yang turun aksi ke jalanan aja sih sebenarnya, kayak banyak juga nih demo-demo yang sebenarnya itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, tapi kita tidak menyadari. Jadi kalau misalnya ditanya suka demo, ya suka sih. Ya orang menyuarakan pendapat, Iya, hak kita betul. gitu ya, betul. Nah, kalau gue boleh tahu nggak aktivitas lu saat ini tuh ngapain? Kalau ditanya kesibukan, akhir-akhir ini lagi ada beberapa pekerjaan sih. Salah satunya bikin-bikin konten, terus juga merancang gitu ya bagaimana strategi komunikasi untuk keperluan kampanye. Tapi bukan kampanye untuk pemilu gitu ya. Beda dong. Nanti disangkanya kampanyenya untuk pemilu, bukan. Kampanye untuk teman-teman orang-orang muda gitu sebenarnya. Bikin-bikin konten tadi, terus akhir-akhir ini nih lagi memang ada satu program di NGO-ku yang mengharuskan aku kayak membuka ruang diskusi dan komunikasi bersama organisasi masyarakat sipil di daerah terutama, dan juga beberapa teman-teman dari kelompok mahasiswa. Oke. Ini kan peran demo kerja LSM sama demo kan mirip-mirip ya, menyuarakan Betul. atau mengadvokasi kepentingan masyarakat gitu ya. Nah, pertanyaan gue, lu tuh di kampus aktif di kegiatan aktivisme kayak gini? Sebenarnya basicnya itu dari kampus itu bukan dari organisasi mahasiswa yang emang lantang gitu ya, maksudnya emang secara terang-terangan vokal gitu untuk ikut demo, tapi aku di kampus itu basicnya adalah lembaga pers mahasiswa sebenarnya. Jadi ya nggak jauh beda sih sebenarnya sama organisasi-organisasi mahasiswa yang lain, bahwa tugas jurnalistik yang aku lakukan juga untuk bagaimana akhirnya aku bisa mengkritik gitu ya kebijakan-kebijakan apa aja yang dibuat sama kampus apabila kebijakan-kebijakan itu memang tidak sesuai dengan apa yang dimau sama mahasiswanya, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk demo sendiri gitu, untuk menyuarakan tuntutan tadi itu nggak jauh beda sih, maksudnya masih dalam lingkup itu juga, kayak gitu sih. Gue penasaran, menurut lu pribadi yang mengikuti gitu, aktif di kegiatan aktivisme kayak gitu, masih relevan nggak sih? Kita kan ada medsos gitu ya. Apalagi Gen Z familiar banget gitu sama medsos gitu. Kenapa nggak menyuarakan pendapat lu di media sosial? Oke.
Kalau ditanya relate atau enggak, ya sebenarnya masih relate karena sampai saat ini gerakan itu juga kan masih ada ya. Maksudnya si aksi-aksi ini juga masih ada. Kenapa ya kasarnya kenapa masih harus turun ke jalan gitu? Oke. Kenapa kita masih harus turun ke jalan? Karena yang pertama ya walaupun sekarang mungkin eranya udah digital Iya, ya. betul. Semua udah digital. Bahkan kadang kalau misalnya kita speak up di media sosial itu lebih cepat untuk Impact, viral. ya, betul. Ya kan, daripada kita turun ke jalan. Tapi akhirnya kenapa kita harus tetap turun ke jalan? Karena aku merasa bahwa kita itu juga masih perlu untuk menjaga nyala api demokrasi dari teman-teman ini. Kalau misalnya kita tahu setiap hari Kamis itu ada namanya aksi Kamisan gitu kan, yang itu sudah berpuluh-puluh tahun dilaksanakan. Jadi menurutku penting untuk merawat eskalasi gerakan bahwa salah satunya ya aksi Kamisan tadi. Kenapa sampai hari ini masih harus terus ada? Karena tuntutan-tuntutan yang disampaikan atau yang dituntut oleh para peserta aksi itu sampai sekarang masih belum bisa terpenuhi oleh pemerintah. Jadi menurutku penting nggak untuk untuk turun ke jalan? Ya penting, karena kalau misalnya tidak ada teman-teman dari mahasiswa atau teman-teman dari LSM yang turun ke jalan, mungkin akhirnya nanti teman-teman di medsos pun juga nggak tahu bagaimana kondisi demokrasi hari ini, kayak gitu. Karena gerakannya kayak kesannya jadi nggak real gitu kalau misalkan nggak konkret, kalau misalkan cuma di media sosial aja gitu kan. Kayaknya perlu ada tambahan nih eskalasi perpanjangan dari kampanye atau demonstrasinya itu sendiri gitu kan. Nah, gue pengen nanya ke Aul, terakhir ikut demo apa? Terakhir banget yang bawa agenda apa gitu? Yang masih anget banget sih hari Minggu kemarin tuh. Women's March Jakarta 2023. Tuntutannya itu ada banyak sebenarnya sih. Salah satunya adalah menuntut keterwakilan politik khususnya untuk perempuan ya. Terus juga ada tentang penghapusan perda-perda atau kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Oh, ini sih yang lagi hangat itu tentang mendesak pemerintah untuk bisa segera mensahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga RUU PRT. Itu sih yang urgensinya sebenarnya itu. Tapi yang beberapa tuntutan-tuntutan lainnya seperti menghentikan praktik-praktik berbahaya kepada perempuan seperti sunat perempuan dan lain-lain kayak gitu. Terus juga meminta untuk adanya perbaikan kurikulum nih di dalam kurikulum pendidikan kita untuk bisa memasukkan edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi kayak gitu. Terus yang penting juga itu kita menuntut pemerintah untuk bagaimana bisa akhirnya memberikan jaminan perlindungan untuk semua kelompok gitu ya. Bukan hanya kelompok mayoritas saja tapi juga kelompok minoritas yang di dalamnya ada kelompok rentan, itu perempuan, teman-teman masyarakat adat, terus teman-teman dari kelompok minoritas gender dan seksualitas juga kayak gitu. Oke, berarti emang agendanya tuh nggak cuma perempuan aja tapi minoritas lainnya yang butuh untuk yang haknya belum terpenuhi nih kita angkat juga gitu di Women March itu gitu ya. Karena banyak yang sering salah kaprah cuy. Women March tuh paling kayak pelangi-pelangi gitu padahal agenda seutuhnya tuh di hak minoritas dan perempuan itu tadi gitu. Buktinya tadi ada soal hak-hak masyarakat adat. RUU PRT. Wah, itu penting tuh. Biar PRT, ART nggak jadiin kayak budak nggak sih? Iya, benar. Kadang biar ada jaminan perlindungannya. Gitu. Nggak ada kontrak kerja, nggak ada jaminan kesehatan, jaminan keselamatan itu nggak ada gitu. Itu dibawa di Women March gitu kan. Nah, Aul, lu kan pasti sering ikut beberapa demo lah ya, nggak cuma Women March doang dan ada beberapa lainnya. Mungkin lu RKUHP ikut? Ikut. Yang 2019 itu kan? 2019 ikut, 2022 juga yang kemarin ikut. Nah itu kan RKUHP kan lumayan rusuh tuh, lumayan rusuh. Lu pernah nggak merasakan rusuh di tengah demo kayak gitu? Dan apa sih yang bisa diceritakan? Maksudnya kenapa itu bisa terjadi gitu? Apakah itu disengaja oleh mahasiswanya yang pengen nyari rusuh biar mungkin didengar atau sebenarnya
ini ada apa namanya? ada boundaries atau kepentingan lain yang menyusup kan seringnya kan wah ini susupan nih titipan gitu kan yang orang cuma pengen dirusuhin aja atau gimana? Bisa diceritakan nggak? Oke. Kalau untuk demonstrasi 2019 RKUHP itu sebenarnya aku datang tapi bukan sebagai bagian dari masa aksi. Aku di situ liputan karena tadi kan basicnya adalah lembaga pers mahasiswa. Jadi aku bersama teman-teman di LPM jauh-jauh gitu ya datang karena kampusku tuh di Serang gitu. Jadi aku dari Serang ke Jakarta bawa ajak teman-teman ya. Maksudnya aku juga jadi penanggung jawab ya teman-teman meliput aksi tuh cukup cukup sebenarnya agak ngeri-ngeri juga sih karena apalagi sebenarnya pers mahasiswa itu kan nggak ada yang melindungi kan nggak gitu. Ada badan hukumnya gitu nggak masuk ke dewan pers juga gitu kan. Benar jadi maksudnya itu pun juga salah satu aksi besar yang baru pertama kali aku datengin resikonya gitu. tuh lebih beresiko daripada wartawan itu sendiri gitu kan. Iya benar. Jadi makanya aku sebisa mungkin memastikan diriku sendiri dan memastikan teman-temanku itu untuk aman lebih dulu gitu. Jadi pada saat itu tuh dari pagi sebenarnya memang masih aman aja sih aksinya. Cuman udah mulai sore, udah mulai agak chaos nih si barisan itu gerakan di depan di depan DPR Presiden itu yang di jembatan penyeberangan JPO itu kan. Udah agak chaos gitu. Jadi sebisa mungkin sih kalau memang sudah ada tanda-tanda chaos tadi itu berusaha untuk memisahkan diri lebih dahulu aja karena keselamatan kita itu lebih penting gitu. Ya kan memisahkan daripada aksinya itu sendiri gitu. Daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, apalagi maksudnya orang tua tuh kan taunya kita di kampus tuh belajar bukan untuk demo dengerin dosen, ngerjain tugas gitu kan. Iya benar-benar. Jadi maksudnya kan memikirkan juga nih orang tua kalau misalnya tahu anaknya kenapa-napa kan juga jadi kepikiran juga gitu. Jadi sebisa mungkin kalau emang udah ada tanda-tanda chaos memisahkan diri aja gitu. Nantinya bakal kepisah-pisah sama temen ya kita kan punya alat komunikasi juga gitu. Nah itu untuk demo yang 2019. Nah untuk yang terakhir ini di 2022 sebelum akhirnya RKUHP itu disahkan menjadi KUHP, aku juga sempat ikut beberapa kali demo. Salah satunya adalah Ciptaker gitu. Ada demo bentang spanduk di Car Free Day Jakarta waktu itu. Nah, lucunya sebenarnya pada saat itu kan aku tuh awal-awal baru tahu nih dunia NGO tuh seperti apa, dunia aktivisme yang sesungguhnya yang maksudnya ada perubahan, ada adaptasi dari tadinya cuma meliput terus sekarang jadi bagian dari masa aksi gitu kan. Nah, aku awal-awal tuh kayak aku tuh kerja tuh sebagai juru kampanye sebenarnya, maksudnya sebagai content creator. Tapi kenapa aku harus turun? Aku pada saat itu adalah lucunya. Gak expect ya jadinya. Iya, pada saat itu aku harus memakai kostum. Kostumnya adalah kostum macan. Waduh. Jadi aku beneran pakai kostum macan. Aku pakai kostum macan terus jadi kalau inget-inget kejadian itu tuh kayak kok bisa ya gue turun ke sini gue pakai kostum macan, gue bentang spanduk, terus long march dari Bundaran HI ke Sarinah. Ini agendanya apa? Agendanya itu menuntut untuk membatalkan pengesahan RKUHP karena pada saat itu adalah belum pengesahan. Tapi memang sudah ada arah untuk pengesahan itu, makanya kita bentang spanduk lah tuh di CFD untuk juga akhirnya melihat bagaimana reaksi dan respon masyarakat awam gitu. Aksinya sebenarnya aksi damai sih, tapi pada akhirnya banyak banget tuh yang mericuh. Nah, kericuhan itu datangnya bukan dari kami, bukan datang dari para peserta aksi, tapi dari mereka-mereka yang katanya mengamankan wilayah itu gitu. Jadi pada saat itu ada sedikit chaos juga. Pada akhirnya. Yang mengamankan itu siapa gitu maksudnya? Ya tim keamanannya kayak polisi. Gitu kan. Penegak hukum lah ya. Oke. Terus sebenarnya aksi kami cuma jalan dan kami membentangkan spanduk. Mungkin itu yang akhirnya menjadi pusat perhatian kali ya. Tapi sebenarnya aksi kami tuh bukan yang juga
war teriak-teriak, enggak. Nah, mereka tuh berpikir bahwa CFD itu adalah ruang yang seharusnya digunakan untuk berolahraga. Kayak gitu. Tapi di kenyataannya pada saat kami aksi itu, kami juga melihat kok banyak orang yang akhirnya juga kayak kami gitu, aksi-aksi kecil-kecilan, terus nyanyi-nyanyi atau aksi-aksi kemanusiaan yang lain. Dan padahal bentuknya sama gitu ya. Iya, jadi kami juga kayak akhirnya bertanya-tanya juga kayak kenapa cuma kami nih yang dirusuhin? Double standard sih. Iya, kenapa kami nih yang kenapa cuma poster kami nih yang akhirnya ditarik sama mereka gitu kan? Jadinya lucu gitu. Kenapa yang lain boleh, tapi kenapa ketika kami bersuara tentang pada saat itu adalah pengesahan penolakan untuk pengesahan KUHP, tapi ada nggak sumber konfliknya itu dari arah lain gitu? Kayak misalkan gue percaya RKUHP itu salah satu yang 2019 ya, itu salah satu demo yang lumayan organik karena gue ngerasain kayak gue juga liputan, gue ngerasain kayak tiba-tiba tukang dagang tuh ngasihin air gitu, terus kayak lu lagi jalan di perumahan gitu disemangatin, ayo protes aja nggak apa-apa gitu kan, kayak gue nggak pernah ngerasain gitu atmosfer demonstrasi tuh segininya gitu. Orang kan paling sentimen gitu kan ketika ngeliat sekerumpulan massa gitu tiba-tiba kayak ih ngapain sih bikin macet, tapi gue nggak nemuin sentimen itu di 2019. At least itu yang gue rasain gitu kan di media sosial pun kayaknya nggak begitu rame gitu sentimen negatifnya gitu. Nah pertanyaan gue adalah pernah nggak ngerasain demonstrasi yang sumber konfliknya tuh bukan dari lingkungan di dalamnya masa aksi gitu, ada nggak? Sejauh ini sih, kalau sejauh ini sih belum ya. Misalkan ada mancing gitu misal, atau kayak dulu orang nyebutnya anarko gitu misalkan, ada nggak? Ya maksudnya kalau anarko sih sampai sekarang sebenarnya masih ada gitu. Tapi ketika kami pada akhirnya harus turun aksi itu, bagaimana sebisa mungkin aksi yang kami lakukan itu near kekerasan gitu. Jadi kalau bisa damai, ya damai. Tapi kalau memang sudah damai, tapi keseringan itu kan pemerintah kita disuruh aksi damai. Tapi ketika kita aksi damai, pemerintah nggak mendengar aspirasi kita gitu, seolah-olah mereka ya udah aksinya udah kelar ya udah gitu, tuntutan apa yang kita mau mereka tidak mendengar. Makanya pada akhirnya adalah beberapa kekerasan yang terjadi atau misalnya seperti bakar ban yang akhirnya rusuh-rusuh kayak gitu-gitu. Itu biasanya emang ada ukurannya, polisi mau bergerak untuk meningkatkan agresivitasnya gitu ketika udah bakar ban misalkan. Betul. Itu tuh balik lagi tadi ya, karena mungkin ketika aksi kan nggak hanya kita tidak mewakili satu kelompok aja nih, ada banyak kelompok gitu. Di kelompok kita mungkin aksi dengan damai itu sudah cukup, tapi beberapa kelompok mungkin berpikir bahwa sudah cukup aksi damai kami tidak didengar gitu. Bagaimana cara lain yang bisa kami gunakan, alternatif lain yang bisa kami gunakan untuk akhirnya pemerintah nih mau nih ngedenger kita kayak gitu. Banyak cara. Nah, salah satunya ya tadi itu dengan rusuh. Tapi ya kalau kita melihat konteks juga ya, maksudnya beberapa kerusuhan itu juga kan tadi disebabkan oleh penyusup gitu. Jadi harus nggak faktor tunggal gitu. Jadi kalau misalnya ada kerusuhan ya mesti di cross check lagi apakah ini benar-benar dari bagian gerakan mahasiswa, gerakan LSM, gerakan NGO, atau ya memang tadi ada penyusup-penyusup yang ingin menunggangi aksi ini seolah-olah ini adalah aksi pembangkangan yang masif. Ya, gitu, seperti itu. Terstruktur. Betul. Oke. Gue penasaran, temen lu itu ada nggak yang di generasi lu ya? Maksudnya mungkin teman sepantaran lu lah. Aku kan kelahiran 98, 97. Aku 99. Ada nggak yang aktif di demonstrasi atau di gerakan juga? Atau malah main TikTok aja? Ya, macam-macam sih teman-temanku. Tapi ada dari mereka yang aktif di gerakan demonstrasi, ada juga yang tadi cara-cara mereka untuk menyuarakan tadi itu, maksudnya ada yang turun aksi, ada juga yang di digital kayak gitu sih.
sebenarnya banyak macam-macam, dan aku pun ketika misalnya aku nih aksi nih sebagai Gen Z gitu ya, sebagai Gen Z, aku tuh berusaha bagaimana ya caranya ketika aku turun aksi langsung offline gitu ya, teman-teman yang nggak bisa hadir pada saat itu juga bisa tahu bagaimana kondisi aksi yang kita sedang lakukan. Makanya kadang aku melakukan dokumentasi sih. Oke. Atau bisa juga live Instagram live gitu. Instagram. Beberapa kan kalau di aksi itu ada orasi kan. Yeah. Nah, orasi-orasi yang menurutku penting atau menurutku kalau menurutku apa ya, kayak ini kayaknya bagus nih untuk aku jadikan bahan kampanye misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh aku dokumentasi, beberapa tuh akhirnya aku upload nih. Aku upload ke media sosial, bisa ke Instagram, bisa ke TikTok. Nah, kemarin tuh aku udah coba kayak gitu kan. Terus aku melihat respon-respon dari yang komen-komen itu, mereka bilang, "Oh, iya keren ya." Terus aku pengen deh jadi kayak kakaknya, kayak gitu. Keren. Terus pokoknya banyak banget komentar-komentar positif sebenarnya yang datang pada akhirnya gitu. Jadi menurutku ketika demonstrasi itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, itu tuh sebenarnya salah gitu, karena ada substansi yang kita bawa ketika kita melaksanakan demonstrasi tadi. Dan teman-teman yang nggak tahu tadi, ketika mereka tahu nih bahwa substansi demo kita tuh menuntut ini jadi tertarik malah gitu jadi ya? tertarik, dan mereka bahkan bertanya di mana kita bisa ikut aksi kayak gini gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menarik massa tadi itu kan. Oke. Iya, menarik. Karena gue ada datanya juga ternyata Gen Z nggak seburuk atau bukan nggak seabai atau apolitik yang kita pikirin gitu. Ternyata data dari Databox, salah satu platform portal data dari Kata Data juga bilang mayoritas generasi Z tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama. Sementara di Gen X, Gen Y, dan Baby Boomers lebih banyak yang merasa puas dengan kinerja Jokowi. Gen Z yang tidak puas ini mencapai 46,1%, sementara yang puas hanya 38,5%, sisanya tidak menjawab. Intinya sih berarti mereka kan bukan perkara siapa yang tidak disuka atau ini ya, rezim yang dikritik gitu, tapi ternyata Gen Z tuh bukan tidak menyuarakan pendapatnya. Buktinya mereka bisa berpendapat kalau mereka tidak puas dengan pemerintahan Jokowi di periode pertama. Intinya sih itu sebenarnya. Oke, terakhir Aul, kenapa sih menurut lu Gen Z tuh masih perlu untuk bersuara? Oke. Dan apa kepentingan yang harusnya perlu dibawa sama Gen Z ini gitu? Oke. Kalau untuk kepentingan, karena kita misalnya Gen Z itu kan banyak banget ragam individunya, balik lagi ke situ ya, banyak banget individunya, banyak banget fokus isu yang ingin mereka suarakan gitu. Jadi kalau untuk kepentingan ya suarakan aja sesuai dengan apa yang sedang kamu rasakan. Maksudnya keresahan kamu suarakan gitu. Apapun itu tuh boleh banget gitu. Yang paling urgent lah ya. Ya, yang kalau misalnya kamu tertarik atau misalnya fokusnya di isu-isu tentang kebebasan beragama, kamu suarakan, punya ketertarikan di isu mental health, itu juga baik dan bisa untuk disuarakan. Terus juga ada beberapa isu misalnya seperti feminisme atau perempuan, teman-teman minoritas gender dan seksualitas, itu juga bisa kamu suarakan. Jadi menurutku banyak banget nih kalau misalnya kamu Gen Z terus kamu mau bersuara tapi kamu bingung mau mulainya dari mana. Nah, kamu mulai aja dari isu yang menurut kamu tuh penting gitu, yang keresahan yang kamu rasain, mulai dari situ aja kamu bisa untuk akhirnya bersuara sih kayak gitu. Jadi nggak usah memikirkan bagaimana nanti kamu mendapat stigma dari orang-orang, bahwa kan tadi seperti yang Bang Data tadi bilang, kalau misalnya stigmanya demo itu rusuh, terus cuma yang ikut-ikutan cuma mau viral lah, nggak ngerti substansi lah. Nah, menurutku stigma kayak gitu nggak perlu untuk dipikirin sih. Kamu tuh punya kepentingan, jadi kayak
kepentingan yang bukan hanya untuk diri kamu sendiri sebenarnya, karena ini kan keresahan kamu bisa juga dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika misalnya kamu sudah berani untuk speak up, mungkin itu bisa menjadi salah satu akhirnya yang membuat orang-orang yang nggak berani untuk speak up akhirnya karena dia melihat ada nih satu orang yang berani speak up, ya udah aku juga ikut berani. Jadi bisa membangkitkan semangat yang lain juga untuk akhirnya bisa ikut bersuara sih. Apalagi orang-orang yang dibawa, yang disuarakan gitu akan mungkin dia jadi semangat gitu karena merasa terwakilkan. Ternyata ada juga nih yang ngeh atau relate dengan masalah yang gua hadapi gitu kan. Betul. Bener sih. Oke, terima kasih Aul ya. Oke, sip. Sebenarnya sih gue pengen nutup kalau ternyata gue juga baru tahu teman-temannya Aul gitu masih semangat untuk menyuarakan pendapatnya di publik gitu, bahkan secara langsung di lapangan, di jalanan gitu kan. Dan emang sih sekarang tuh eranya media sosial tuh ngasih ruang buat kita untuk bersuara, tapi ada kala pentingnya juga untuk bersuara di jalan karena untuk menegaskan kalau aksinya itu benar-benar nyata gitu. Oke. Itu aja podcast Gen Z Tergencet kali ini. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan follow terus kita ya di YouTube, website Kata Data, dan Spotify. Jangan lupa ada di Noise.